bade ngalelang ieu. Kontrakna 7 bulan deui teh, 7 juta. Terus ieu barang mah dilelangkeun teh, naon-naon. Atuh ke bapak atuh belanjanya. Lah cenah capek cenah harus naik gak mau males naiknya gitu. Wah udah berapa puluh gitu Pak yang itu ditemuin teh di bawah teh. Bu kenapa nggak ke saya Bu belanjanya itu nggak kuat jadinya yang nggak kuat sakit yang gitu. Kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang pada saat ini jauh sangat, justru sangat drastis sekali ini. Beginilah kondisi di lantai 2 Pasar Pancasila Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Banyak kios yang tutup karena sepi pembeli. Sebagian pedagang enggan jualan lantaran kenyataan tidak sesuai harapan. Sejak direnovasi dan diresmikan pada Januari 2022, pasar tradisional yang sudah ada sejak 1990-an ini kondisinya berbeda. Banyak pedagang yang merasakan hal itu. Semula ramai pembeli, kini sepi. Asalnya dapat banyak untung, sekarang malah buntung. Padahal anggaran untuk merenovasi pasar tersebut mencapai 14 miliar rupiah lebih. Aah, salah seorang pedagang, mengaku kondisi usahanya kini tak lagi seperti dulu. Jangankan dapat untung, buat membayar kontrakan kios juga bingung. Untuk itu, ia berencana melelang kontrakan kiosnya, termasuk barang-barang dagangannya. Lantaran sepi pembeli, ia menutup kiosnya lebih pagi. Buka dari sehabis subuh, pukul 10 sudah tutup. Tak jarang setiap jualan tidak ada pembeli seorang pun. Kondisi itu jauh berbeda dengan sebelum pasar dibangun 2 tingkat. Setiap harinya selalu saja ada pembeli. Kini setelah pasar direnovasi, keadaannya jadi berubah. Bukan tambah banyak pembeli, yang terjadi malah sering ada maling. Aa mengaku kios tempat anaknya jualan sudah 3 kali dibobol bangsat. Bahkan dirinya juga pernah ditipu pembeli yang menggunakan uang palsu. Pedagang lain pun merasakan hal yang sama. Ai dagang mah yang mau besar harapan tanya kayak gimana gitu. Tapi nanti keadaan gini mah bagaimana? Terus penasaran sampai di mana gitu ibu mah. Jadi supaya diam di rumah ting gitu, jadi naon teu eta mie pan digarap sama Tapi kan jongkok. Asep, pedagang lainnya, menceritakan kronologi pembangunan Pasar Pancasila dari mulai sosialisasi hingga selesai. Menurutnya, sebelum dilakukan renovasi, pemerintah menyampaikan bahwa Pancasila akan dibangun menjadi pasar semi-modern agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Para pedagang sepakat dengan desain yang ditawarkan. Namun setelah pembangunannya selesai, ada banyak yang tidak sesuai harapan. Salah satunya kondisi tangga yang terlalu curam. Jangankan pembeli, apalagi yang sudah berusia lanjut, para pedagang pun terkadang malas untuk menaiki tangga tersebut. Katanya akan dibangun eskalator, tapi yang ada kini hanya tulisannya saja. Pemerintah sudah berjanji akan membangun eskalator paling lama 6 bulan setelah diresmikan, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Tidak proporsionalnya tangga menyebabkan calon pembeli ogah naik ke lantai 2. Terlebih saat ini malah ada pasar tandingan, sehingga para pedagang di lantai 2 semakin merana lantaran sepi pembeli. Ia berharap pemerintah segera memberi solusi terhadap persoalan tersebut. Pasalnya, sebelum pasar direnovasi, Asep dan para pedagang di lantai 2 tidak merasakan penjualan yang sepi. Tapi kini setelah direnovasi dan diberi embel-embel pasar Jabar Juara, banyak pedagang yang merana. Ya, yang namanya pemerintah dengan janji-janji seperti itu. Katanya bahwa dari pihak pemerintah akan memecahkan solusi yang ada, seperti akan ini aja. Di situ ada dicantumkan tentang masalah eskalator. Eskalator dijanjikan ini sekitar 6 bulan berjalan. Dari awal kita mau memasuk kepada pasar-pasar Pancasila ini bahkan udah 1 tahun mungkin kurang lebih berjalan. Ini tidak ada solusinya. Atau saya wallahu alam nggak tahu ini apakah itu hanya sebatas panggung bunga kepada warga atau apa? Saya kurang paham, kurang tahu ini. Karena memang hanya sebatas pemberitahuan dari pihak pemerintah bahwa ini akan dibikinkan solusi untuk akses ke atas, dibikinkannya eskalator, kemudian tangga nanti kita benahi, dengan janji-janji seperti itu. Sampai sekarang itu belum ada. Itu satu. Yang kedua itu tentang masalah pasar yang di sebelah utara. Itu keberadaannya juga, saya juga membingungkan gitu. Seolah-olah adanya pasar tandingan seperti itu. Buat apa? Asep yang sudah berjualan di pasar Pancasila sejak tahun 1990-an mengaku banyak kehilangan pelanggan sejak pasar ini direnovasi. Hal itu tentu berdampak pada pendapatannya, sementara di sisi lain para pedagang ditarik biaya abodemen. Ia mengingatkan pemerintah agar segera memberi bukti, jangan cuma berjanji tanpa realisasi. Harapan serupa disampaikan pedagang lainnya, Ijul Zulkifli. Ia berharap roda usahanya bisa segera berjalan seperti sebelum direnovasi. Dulu ia bisa dapat omset sampai 8 juta rupiah dalam sehari. Tapi sekarang kondisinya jauh berbeda. Untuk mendapatkan 2 juta rupiah saja susahnya minta ampun. Ijul yang sudah dagang sejak 1995 menceritakan naik turunnya kondisi usaha di pasar Pancasila. Ia mengaku sering mengalami pasang surutnya berjualan di pasar ini. Tapi kondisi sekarang merupakan yang paling buruk. Bukannya bertambah untung, malah jadi punya utang lantaran modal usaha dipakai membayar tagihan barang dan memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari. Ya bapaknya sebetulnya mah udah modalnya udah kurang gara-gara itu teh, gara-gara sepi teh, kan hari makan mah terus tiap hari. Sedangkan pendapatan bapak kurang, jadi yang dimakan teh bukan batinya tapi pokoknya gitu. Jadi tiap hari itu lamun bahasa Sunda menombokan lah.
Sekolah tekor, Pak. tekor. Nah, seperti ini salesnya, sales ini harusnya Bapak bayar 1 juta, tapi nggak dapat uang 1 juta, paling 500. Kalau 500 kan nitip, kalau nitip nggak dikasih barang lagi, nggak dikasih barang, jadi nggak muter gitu. Kan kalau nggak sapi mah ini datang sales, umpamanya bayarnya 1,5 juta, bayar 1,5 juta, barangnya datang lagi, penuh lagi. Sekarang mah udah 2 minggu, udah seminggu cuma nitip, nggak mampu bayar lunas, nggak mampu pol gitunya, jadi nggak dikasih barang. Paling kalau udah lunas baru dikasih. Lagi. Sedangkan buat besoknya seterusnya masih sepi terus. Semula Ijul percaya diri akan tetap ramai pembeli walau menempati kios di lantai 2 karena sudah punya banyak pelanggan. Tapi ternyata keyakinannya meleset. Banyak di antara para pelanggannya yang tidak belanja ke kios Ijul lantaran malas naik tangga. Ditambah tempat parkirnya terbilang jauh. Agar para pelanggannya tetap mau belanja ke kiosnya, Ijul merelakan diri menjadi tukang panggul barang. Ia memanggul barang belanjaan milik pelanggan ke tempat parkir. Sekali 2 kali cara seperti itu bisa berjalan. Namun lama-kelamaan banyak pembeli yang tidak tega melihat Ijul menjadi semacam kuli panggul sehingga memilih belanja ke tempat lain. Paling 1-2 yang itu yang datang langganan yang setia, yang bagus itu yang nggak mau ninggalin Bapak gitu. Ada itu juga sedikit belanjaannya teh. Biasanya yang itu teh yang di 300 sampai 300 belanjaannya, paling sekarang 100, 120. Ya kalau ke atas kan ya banyak di bawah lah. Jadi maksudnya sawareh dihalap, sawareh di luhur, kalau belanja di luhur kabeh mah cenah bawahnya ripuh, cenah bawahnya susah. Yang penting sekarang itu warga itu adalah bukan janji yang kita, tapi bukti. Itu seperti itu. Bukan janji yang kita dengar itu, tapi bukti yang kita lihat. Tapi kan dagang ini berapa tahun Ibu di sini? Udah lama, anak mah 14 tahun. Ibu baru 7 tahun di sana. Kemarin mah ada hasilnya. Sejak berubahnya, sejak pasar Berubah aja. sejak pasar kayak gini. Diminta tanggapan terkait keluhan para pedagang pasar Pancasila yang merana jualan di lantai 2, Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf mengatakan akan melihatnya nanti dan pemerintah sudah berencana membangun eskalator. Menurutnya sudah ada program bantuan dari Kementerian Perdagangan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di pasar Pancasila, termasuk membangun lagi 6 pasar rakyat di kota Tasikmalaya. Yusuf menyebutkan semua agenda itu rencananya bakal dikerjakan pada 2023. Nanti saya akan instruksikan Dinas Perdagangan untuk membuat bahasan untuk kesulitan pedagang Pancasila. Karena kan lahan parkirnya juga belum akan diselesaikan nanti untuk lahan parkir melalui Kementerian Perdagangan. Saya udah ketemu dengan Pak Wamen di Jakarta berapa kali. Saya nanti eksekusi. Harusnya tahun sekarang Pak, tapi karena waktu udah mepet, 23 aja katanya.